Ibu sedang membeli kain untuk mengganti tirai yang kumal. Jangan ikut gaya hidup orang lain untuk meningkatkan status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Ini tuh aku lagi nyuci. Jadi untuk cucian yang pertama gitu itu biasanya aku suka cuci dulu pakai air biasa. Nanti setelah udah dicuci, dikeringkan gitu ya. Maksudnya dibuang airnya, baru dikasih air lagi, baru dikasih sabun. Nah, kalau kalian itu nyuci seperti itu dulu nggak sih teman-teman, dibilas dulu gitu ya. Jadi pagi-pagi. Maksudnya pertama itu dicuci dulu pakai air doang gitu ya. Terus nanti airnya dibuang, baru dikasih air lagi, baru dikasih sabun. Atau mungkin kalian punya cara lain, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Karena setahu aku kalau misalnya nyuci di mesin cuci itu seperti itu ya teman-teman, ngebuang najisnya gitu ya. Kalau misalnya kita nyuci manual kan itu kan dibilas-bilas dulu di awal gitu ya, baru direndam kan pakai sabun gitu ya. Cuman ya aku nggak tahu juga sih teman-teman, ini menurut versi aku sendiri. Nah, sambil nunggu pakaiannya itu digiling, di sini anak-anak itu udah pada bangun dan aku itu mau beres-beres dulu di sini. Alhamdulillah sih anak-anak itu kalau bangun tidur itu tuh nggak rewel ya teman-teman. Mereka itu tuh enak aja gitu ya diajak main gitu pas bangun tidur. Pokoknya jarang banget sih rewel, masya Allah, alhamdulillah. Nah, di sini anak-anak itu lagi bantuin aku ceritanya ya teman-teman, nyusunin bantal, masya Allah banget ya, gemes banget ngelihatnya. Tadi malam itu kami tuh tidurnya di sini ya teman-teman, di depan TV. Jadi kemarin itu ada yang nanya kalau misalnya tidur di depan TV kayak gini tuh suka ada kaki seribu nggak gitu ya. Kadang itu suka ada sih teman-teman, satu-satu. Cuman ya nggak banyak lah, ada sih satu-satu gitu ya. Kadang itu suka ada. Cuman itu biasanya yang ada itu kalau pas lagi musim hujan gitu ya teman-teman. Tapi kalau enggak ya enggak juga gitu. Kalau misalnya udah sering musim hujan atau misalnya pas di malam hari itu hujan, aku sama Pak suami dan anak-anak itu tidurnya itu di kamar ya teman-teman kalau misalnya hujan. Karena kalau misalnya hujan di luar itu dingin banget karena kan banyak bolong-bolongannya gitu ya. Tapi kalau misalnya cuaca itu panas gerah, malah enak tidur di luar karena berasa lebih lega. Makanya aku tuh pengen banget teman-teman punya kipas satu lagi buat di ruang serbaguna ini. Sekarang kan kipas aku tuh cuma satu ya buat di kamar doang gitu ya. Nah, buat di ruang serbaguna itu nggak ada. Jadi aku tuh pengen banget nanti kalau misalnya ada rezeki pengen lagi beli kipas satu. Jadi kalau pas tidur di ruang serbaguna atau lagi beraktivitas di sini atau lagi santai-santai itu tuh bisa ada kipasnya gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di suara dubbing aku ini tuh agak rada aneh suara aku kedengarannya. Ini tuh apa ya, kayak gigi aku itu lagi sakit, gigi bungsunya lagi sakit lagi ya teman-teman. Di bagian pipi itu bengkak gitu ya. Jadi kayak mau ngomong itu susah gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak dubbing video aku ini tuh beneran memoriku itu penuh teman-teman. Jadi mau nggak mau aku harus dubbing biar tetap lega gitu ya memori aku. Nah, kemarin itu udah ada mau jumpa sama dokter ya teman-teman buat cabut gigi, tapi ternyata dokternya itu malah cuti, masya Allah banget ya. Lagi apa ya, kayak belum rezekinya gitu ya teman-teman ketemu sama dokternya gitu ya buat diperiksa ini si gigi bungsu aku, karena dia itu udah bener-bener ngulah banget ya teman-teman. Kalau pas lagi sakit itu tuh ya pipi aku tuh kadang itu suka luka gitu di bagian dalam dan bengkak. Nah, itu masya Allah ya sakit banget, mau makan itu nggak bisa gitu ya. Nah, itu tuh biasanya sering banget aku lemes gitu. Sebenarnya makan itu kayak ngunyah itu bisa ya teman-teman. Dia kan yang kena gigi bungsu itu kan sebelah kanan gitu ya. Nah, masih bisa ngunyah sebelah kiri. Nah, kendalanya itu kalau pas lagi sakit kayak gini tuh nggak bisa nganga teman-teman gitu ya. Jadi bener-bener susah buat makan. Makanya kadang itu makan itu susah banget gitu ya. Jadi kayak rada-rada lemes juga akunya kalau misalnya pas lagi sakit kayak gini. Terus juga kepala itu juga nyut-nyutan gitu loh teman-teman. Cuman ya kalau misalnya dibawa istirahat doang malah berasa sakitnya gitu. Tapi kalau misalnya dibawa aktivitas itu malah kayak nggak terlalu berasa gitu. Cuman pas dipakai ngomong kayak gini tuh memang agak sakit, cuman nggak terlalu sakit. Tapi aku ngerasa kayak suara aku tuh jadi kedengarannya aneh gitu ya. Jadi kayak berasa aku ngomong tuh kayak ditahan-tahan gitu ya. Tapi ya semoga lah kalian tetap enjoy ya teman-teman ngedengerin suara aku.
Nah, singkat cerita tadi itu aku udah beres nyuci, terus udah aku bilas dan aku keringkan. Tapi pas aku mau keringkan pakaian itu tuh anak-anak itu udah ngerengek-ngerengek minta jajan ya teman-teman. Nah, jajannya mereka itu habis teman-teman, di rumah itu bener-bener nggak ada. Tadi malam itu lupa banget beli jajannya. Kadang itu sih malam-malam itu suka dibeliin gitu ya sama Pak suami. Jadi pagi-pagi itu aku nggak repot lagi ke warung gitu ya buat beli jajan. Tapi tadi malam itu lupa. Alhasil barulah sekarang aku itu mau ngajakin anak-anak buat beli jajan. Ya, sambil aku ngajakin kalian lah ya jalan-jalan sedikit di dekat rumah, memperlihatkan untuk keadaan lingkungan sekitar rumah aku gitu ya teman-teman. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you Nah, ternyata pas aku tuh nyampe di warungnya tutup dong teman-teman. Masya Allah banget. Dikarenakan hari ini tuh adalah hari pasar gitu ya, jadi warungnya itu tutup. Nah, kenapa warungnya itu tutup? Karena orang yang punya warung itu lagi pergi ke pasar gitu. Jadi palingan nantinya itu bukannya habis zuhur gitu ya teman-teman. Alhasil gagal lah beli jajan. Jadinya ini aku mampir di rumah kakak ipar aku. Itu rumah mama mertua ya, tapi yang tinggal di sini tuh sekarang kakak ipar. Karena kan mama mertua aku tuh udah nggak ada. Jadi tadi tuh sempat main dulu sebentar gitu ya di situ. Terus anak-anak itu awalnya nggak mau pulang teman-teman, dikarenakan belum dapat jajan. Alhasil kakak ipar aku itu ngasih mereka jagung rebus gitu ya, karena tadi kakak ipar aku tuh juga ke pasar gitu, terus dia udah pulang. Jadi anak-anak itu dikasih jagung rebus, barulah anak-anak itu mau pulang gitu ya. Nah, setelah sampai di rumah langsung aja aku tuh gercep buat ngeluarin pakaian yang udah aku keringkan tadi dari mesin cuci. Dan di sini tuh langsung aku beresin gitu ya, aku jemur gitu ya teman-teman untuk pakaian aku. Di sini aku tuh ingin ingatkan lagi ke teman-teman semuanya ya, jangan pernah bosan dengan aktivitas aku yang itu aja. Ya memang sih kegiatan aku tuh nggak jauh-jauh dari urusan beberes rumah gini ya teman-teman. Aku tuh yakin sih teman-teman kalian tuh nonton video aku tuh bukan karena memang mencari aktivitas yang berbeda gitu, tapi ingin mencari semangat yang berbeda ya nggak sih teman-teman. Insya Allah ya aku akan berusaha untuk selalu bersemangat dalam beraktivitas agar aku juga bisa memberikan semangat juga untuk kalian semua. and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too. Rasanya itu bener-bener nggak enak banget ya teman-teman kalau pas lagi dubbing kayak gini tuh, terus gusi itu bukan gusi si pipi dan giginya itu sakit gitu ya. Jadi aku tuh ngomong masya Allah ya, itu juga kepalaku itu ikutan nyut-nyutan teman-teman, karena kalau misalnya aku tuh buka mulutnya terlalu lebar gitu ya, nah itu tuh bakalan berasa sakit banget gitu. Jadi aku mohon maaf aja lah ya teman-teman kalau misalnya dubbingku kali ini tuh rada kurang mengenakan. Beneran deh teman-teman, kalau misalnya aku nggak dubbing, memori di handphoneku ini tuh bener-bener udah penuh gitu ya, dan ini aja tuh kayak bener-bener aku paksain sih buat dubbing ya teman-teman. Dan kalau misalnya pas lagi sakit kayak gini tuh aku tetap beraktivitas gitu ya, karena kalau misalnya aku malah bawa baring-baring melulu gitu, itu malah berasa banget sakitnya. Tapi kalau aku bawa beraktivitas itu nggak terlalu sakit gitu ya teman-teman. I would. Pipiku itu bengkaknya itu nggak yang terlalu besar gitu ya, tapi yang namanya pipi di bagian dalam itu bengkaknya tetap aja sakit gitu ya teman-teman. Walaupun dia itu sakitnya itu bengkaknya itu cuman sedikit, tapi itu beneran sakit banget. Ini tuh aku lagi nyoba-nyoba nyari waktu lagi biar bisa ke rumah sakit lagi ya teman-teman, karena memang beneran deh ini nggak tahan lagi sakitnya. Pak suami sih nawarin teman-teman, katanya itu carilah jadwal dokter gitu ya. Tapi kan sekarang keadaannya aku kan lagi sakit gitu ya. Nah kalau lagi sakit itu dokter biasanya nggak bakalan mau nanganin gitu kan, karena kan mulut aja nggak bisa dibuka gitu. Jadi gimana dokter itu mau ngeliat gitu kan di bagian dalam. Jadi biasanya kalau untuk urusan gigi gitu ya atau mulut itu biasanya nunggu sembuh dulu gitu ya, nunggu udah nggak bengkak dulu baru nanti itu bisa diperiksa gitu. Jadi terpaksa lah nanti Pak suami harus nyari jadwal cuti dulu, karena memang kalau misalnya mau ke rumah sakit tuh nggak bisa banget nggak cuti gitu ya, karena Pak suami itu kan liburnya cuma 1 hari di hari Minggu. Jadi kalau misalnya mau libur di hari lain itu harus bikin surat cuti. Oke deh teman-teman, lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya lagi. Nah ini tuh aku masak di pagi hari aja, karena memang lauk buat makan siang itu tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi aku masaknya setelah aku beres nyuci tadi, udah jemur-jemur pakaian. Lanjut di sini aku tuh masak. Nah ini tuh aku lagi nyambel telur puyuh gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku goreng dulu telur puyuhnya. Pokoknya kalau untuk goreng telur puyuh itu sih tergantung dengan selera aja ya, mau rada dikeringkan apa gimana. Nah ini tuh telur puyuhnya kemarin itu kan aku beli 10.000 ya. Dan itu tuh harganya itu tuh maksudnya 10.000, isinya itu tuh 23 biji.
I would. We talk on the Nah, setelah ikan telur puyuhnya itu tuh digoreng, ya Allah maaf ya teman-teman, aku tuh rada kurang fokus karena sambil nahan-nahan sakit gitu ya. Oke, balik lagi ke video. Tadi setelah aku goreng untuk telur puyuhnya, lanjut di sini aku goreng jengkol ya teman-teman. Ini tuh jengkol juga udah nggak banyak sih stoknya, ini tuh kayaknya stok terakhir deh jengkolnya ya teman-teman. Jadi jengkolnya itu tuh aku nggak potong-potong tuh, tapi aku belah-belah gitu teman-teman. Jadi nanti tuh mau aku geprek gitu jengkolnya, baru aku sambel gitu ya. Ini jengkolnya udah mateng, langsung aku rendam ke air dingin biar jengkolnya itu empuk dan juga biar enak gitu ya. Nanti itu jengkolnya digeprek gitu. even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need. Oke, ini sambelnya udah aku masukin ke dalam wajan kan. Jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin micin. Pokoknya alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya masak lebih awal itu sebenarnya enak gitu. Cuman terkadang aku tuh mageran gitu ya teman-teman masak di awal karena mungkin udah kayak terbiasa gitu ya masak itu di sore hari gitu kan. Jadi ya kadang itu kalaupun aku itu pengen masak di pagi hari tuh kayak berasa harus kepaksa gitu ya baru aku masak. Nah, kalau misalnya keadaannya itu nggak kepaksa gitu ya, nah itu tuh aku mager banget buat masak itu di pagi hari gitu ya. Aku lebih seneng aja masaknya itu di sore hari gitu. Apalagi kan sekarang itu tuh aku masih belum punya anak yang sekolah apa gimana gitu. Jadi pagi itu tuh aku nggak mau yang terlalu ngambil kerjaan yang repot-repot banget. Jadi ya berusaha untuk santai aja gitu. That's all I wanna do. I hope that you're safe. Oke, ini tuh sambelnya udah setengah mateng. Langsung aja aku masukin jengkol yang udah aku geprek tadi dan diaduk-aduk sebentar, diamin beberapa saat gitu ya. Biar jengkolnya itu benar-benar meresap ke bumbunya dan kandungan air di jengkolnya itu nggak ada lagi gitu ya. Nah, di sini tuh sambil nungguin sambelnya aku juga motongin daun serai. Tuh daun serainya itu udah kepanjangan banget, Masya Allah ya. Padahal serainya itu tuh udah lama banget ya teman-teman aku beli gitu ya, tapi ya belum habis gitu karena kan aku nggak selalu masak gitu ya. Nah, ini dia menu aku hari ini tuh udah mateng. Alhamdulillah, ini dia menu kami ya teman-teman, sambal jengkol dan telur puyuh. Masya Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman dengan apa yang kita punya. Makan pakai lauk kayak gini aja tuh Masya Allah, ini tuh benar-benar sedap banget gitu ya. Udah bener-bener bisa bikin nasi itu habis. Kalau lauk buat anak-anak itu gampang lah ya teman-teman, bisa dimasakin telur ataupun goreng ikan nanti, tapi biasanya gorengnya itu dadakan aja biar lebih sedap gitu ya dimakan, agak rada anget-anget. Nah, sekarang lanjut aja, aku tuh mau bersih-bersih untuk di dapur aku. Pastinya nggak boleh banget ya ini tuh di skip, harus selalu dibersihkan ya teman-teman yang namanya dapur setelah habis masak. Jadi untuk bersih-bersih dapur kayak gini tuh kita harus membiasakan diri juga ya teman-teman, agar agar kebiasaan gitu. Nah, kalau misalnya kita itu udah kebiasaan, biasanya kalau pas kita habis masak terus nggak langsung dibersihin, kayak rasanya itu kita punya hutang gitu loh teman-teman. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Di sini tadi aku lap-lap dulu ya untuk kompor dan sekitarannya pakai lap biasa, baru dia aku kasih air pencuci piring, cairan pencuci piring, maksudnya aku kasih air terus aku aku lap-lap lagi gitu ya teman-teman, biar kayak lebih sempurna aja gitu bersihnya. Nah, sekarang lanjut, aku juga mau nyapu-nyapu di dapur biar nanti tuh pas ditinggal dapurnya itu udah enak gitu ya teman-teman ditinggalnya, karena kan udah bersih lagi gitu ya. Pokoknya sih kalau misalnya aku tuh habis masak, mau sesibuk apapun, mau gimana pun, tetap aku usahain ya teman-teman bersih-bersih di dapur. Pokoknya aku tuh pengen sih pas aku tinggal dapurku itu udah bener-bener bersih gitu. Down beside you, I would. Dapurku ini kan dapur kayu sederhana ya teman-teman, gak ada yang bisa aku banggain dari dapur aku ini juga, tapi setidaknya aku selalu menjaga kebersihannya agar siapapun yang mungkin datang berkunjung main ke rumah terus ngelihat dapur aku itu, memang dapur aku tuh nggak mewah, nggak bagus, tapi setidaknya bersih ya teman-teman. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters,
that's all I Nah ini tuh aku udah hampir beres buat sapu menyapu. Masya Allah rasanya itu udah lega, udah beberesan gitu ya, udah masak gitu, dapur juga udah bersih dan rapi lagi. Dan di sini tuh aku juga mau sambi kayak ngopi gitu loh teman-teman, sama aku itu mau minum air putih karena udah capek banget. Terima kasih untuk kalian yang ngikutin aktivitas aku hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah di video aku ini ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.